Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Eh, saya Balad Bom Channel. Dengan ini saya menyimak atau membahas terkait kasus penyiksaan kepada saudara Andri, warga saya, pada udah 2 hari ke belakang. Saya sangat miris melihat di medsos, dan juga saya kemarin udah menemuin eh, ke Kapolsek Cililin. Alhamdulillah ketemu dengan eh, petugas anggota Kapolsek Cililin. Banyak yang saya bahas dan juga saya sampaikan bahwa saudara Andri itu adalah orang yang sakit, ya, sakit jiwa. Benar itu. Saya sampaikan, saya terangkan, saya akan tahu persis saudara Andri itu, dan juga saya belasan tahun tahu saudara Andri, dan juga kepada semua pihak tolong untuk mengetahuinya, dan juga terutama kepada para pelaku penganiayaan, pelaku penyiksaan kepada saudara Andri. Saya telah lihat ke lapangan atau ke lokasi terjadinya, bahwa Andri kan dituduh mau mencuri mobil, sedangkan Andri tidak bisa pakai mobil. Semua perlu ketahui bahwa saudara Andri itu di sini pun kalau ada mobil berhenti suka masuk dia. Nah gitu. Kalau di sini udah pada tahu semua, ribuan manusia di sini udah pada tahu semua bahwa itu Andri itu ya seperti itu, orang yang sakit jiwa ya. Maaf saya sampaikan orang sakit jiwa karena memang itu fakta, karena memang supaya jelas pada semua, ke publik semua, bahwa Andri itu seperti itu, bukan penjahat ya. Itu kan. Dan juga udah 2 minggu lebih, dua minggu Andri itu menghilang. Bahkan orang tuanya ke saya telah memohon, Pak, menteri bantuannya, tolong Andri udah nggak ada hampir 2 minggu dulu tuh. Pas kejadian saya lihat di medsos, sangat miris. Dan kalau bertindak seperti itu semena-mena, sekemenang-menang, kan ada hukum. Andri belum bukan maling dan juga bukan dia penjahat. Saya tahu persis, saya bisa bertanggung jawab. Belasan tahun saya sebagai kepala desa, 13 tahun sebagai kepala desa, saya tahu Andri. Bahkan saya udah pernah bawa 4 kali ke Cisarua. Dulu mah lebih dari itu. Sekarang alhamdulillah udah bisa sedikit interaktif dengan orang, tapi ya seperti masih belum sembuh gitu. Dengan tindakan-tindakan Anda semua di TKP itu sangatlah tidak bermanusiawi, tidak manusiawi, tidak beradab. Kalau memang Anda main kejahatan itu perlu kita tangani, kejahatan perlu kita awasi, kejahatan perlu kita hindari, dan juga kejahatan perlu kita tangkap. Kalau memang itu Anda diindikasikan mau mencuri mobil, tangkap. Gak usah dipukulin, gak usah disiksa, gak usah dihantam sampai hancur itu Andri. Ya, kenapa tangkap aja, bawa ke polsek, cari tahu bahwa bener nggak Andri itu penjahat, bener si Andri itu mau maling mobil. Sedangkan mobilnya juga nggak ada kacanya, nggak ada kuncinya, nggak ada kacanya. Mana bukti-bukti yang diizinkan untuk maling? Andri itu orang tidak waras. Andri itu orang yang belum sembuh dari gangguan jiwanya. Ada fakta tuh, berkas-berkas yang berobat ke rumah sakit jiwanya ada, dan saya saksi hidupnya saya. Itu kan artinya Anda semua itu telah melanggar pasal yang setahu saya yang bodoh. Ada beberapa pasal yang dilanggar oleh Anda, pelaku itu. Pertama, 170 pengeroyokan kalau nggak salah. 351 penganiayaan. Yang ketiga nggak tahu tuh pasal berapa ya, tentang undang-undang ODGJ, itu nggak tahu pasal berapa, apa masuk pasal berapa. Terus pencemaran nama baik, udah jelas itu pencemaran nama baik, itu kan.
Itu ada 4 pasal, mungkin nggak yang duanya tentang undang-undang ODGJ dan juga pencemaran baik, saya nggak paham pasal karena cuman itu tahu saja karena saya udah mengalami atau tahu tentang hal pasal yang dua itu, 170 dan 351. Ya, tolong kepada semua pihak dan juga kepada Bapak Kepolisian, tangani seadil-adilnya untuk Andri yang orang yang tidak bersalah, dan juga Andri itu orang yang sakit jiwa. Itu saya bisa disaksikan seperti itu. Dan juga kalau memang Anda itu menangkap kejahatan, Andri belum tentu kejahat. Dan juga tidak, saya yakini Andri bukan penjahat, yakini Andri bukan mau mencuri, tidak sama sekali. Kalau memang, kenapa enggak yang korupsi puluhan miliar, triliunan, miliaran, enggak ketangkap, enggak disisa seperti itu? Kenapa? Enggak berani? Seperti itu. Tolong kepada semua pihak yang punya kewajiban untuk menangani ini, tangani dengan seadil-adilnya. Dan juga tolong video ini tolong bantu tagar, bagikan dan sebagainya ya. Makasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.